Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang analisa dan desain berorientasi objek. Untuk literaturnya ini silakan nanti bisa kalian pahami, kalian pelajari lagi, atau mungkin bisa kalian baca-baca sebagai bahan tambahan. Mungkin penjelasan dari saya ada yang kurang. Nah, yang pertama itu nanti ada di sistem development life cycle. Nah, di sistem development life cycle ini, nanti yang pertama itu adalah survei sistem. Nah, sebelum ada survei sistem itu nanti akan ada permintaan sistem. Nah, jadi sebelum yang pertama ya kan kita lakukan survei sistem dulu ya kan. Nah, survei sistem itu dari mana? Nah, sumbernya itu nanti adalah dari informasi lingkungan. Lingkungan itu bermacam-macam, misal dari lingkungan pengguna sistem itu sendiri ya kan. Nanti yang akan menggunakan sistem itu bagaimana, informasinya seperti apa, mungkin bisa dari tingkat pendidikan ya kan, atau mungkin dari tingkat keahlian itu juga bisa, atau mungkin pengalaman kerja. Nah, itu dari informasi lingkungan. Kemudian informasi lingkungan yang lain, nah, misal seperti ini. Untuk teknologi, apakah di situ sudah ada jaringan komputer atau belum, atau mungkin sudah terhubung dengan internet atau belum, sudah ada server atau belum, mendukung tidak untuk layanan multi user. Nah, itu adalah dari sistem lingkungan. Nah, kemudian setelah dari survei sistem ya kan, nah kita dokumentasikan apa saja, kemudian masuk ke analisa sistem terstruktur di sini. Nah, di analisis sistem terstruktur ini nanti, nah di sini, nah di analisis sistem terstruktur nanti di dalamnya kita akan membahas apa saja yang perlu misal seperti spesifikasi. Oke. Nah, spesifikasi sistemnya itu seperti apa? Nah, kemudian nanti studi software dan hardware dan desain sistem terstruktur. Nah, di sini tadi yang pertama survei, kita lakukan analisa dulu. Nah, setelah kita lakukan analisa, kita lakukan survei, jadi apa saja yang ada atau apa saja yang kita miliki, kemudian kita analisa sistemnya. Jadi kita rancang, oh sistem yang akan dibangun seperti ini. Kemudian langkah ketiga, kita studi software dan hardware. Jadi dari segi software itu mendukung atau tidak, dari segi hardware itu mendukung atau tidak. Nah, kemudian setelah itu desain sistem terstruktur. Desain sistemnya bagaimana? Kita lakukan pembuatan, ada graphic user interface, kemudian database, kemudian SOP ya. Jadi prosedur-prosedur penanganannya bagaimana. Nah, itu nanti ada di desain sistem. Nah, jadi di desain sistem itu ibaratnya kita ngoding lah di situ. Nah, kemudian yang kelima itu adalah implementasi sistem. Nah, setelah studi software sudah selesai ya kan, kemudian desain sistem juga sudah selesai, baru kita terapkan. Ya kan? Nah, penerapan ini nanti diikuti dengan maintenance, ya kan? Perawatan sistem bagaimana, dan harus dilakukan audit setelah implementasi. Nah, fungsinya apa? Maintenance itu untuk perawatan, mungkin ada beberapa yang bug, ya kan? Atau mungkin ada beberapa mungkin kerusakan bisa di jaringan, ya kan? Bukan di aplikasi ya, mungkin di technical hardware-nya atau bagaimana itu perlu. Nah, fungsi untuk audit sendiri itu untuk memeriksa apakah sistem itu sudah memenuhi
atau mungkin diperlukan perbaikan atau tidak. Gitu. Nah, di sini ada analisis, desain, implementasi, dan operasi. Oke, nah kalau kita terapkan nanti di sini. Ini adalah fase analisis, ini fase desain, oke, ini implementasi, dan ini adalah fase operasinya. Nah, jadi nanti tahapannya seperti ini. Oke. Alasan penyusunan sistem, kenapa kita harus membuat sistem atau menyusun sistem? Yang pertama, yaitu ke problem solving. Oke, atau pemberian solusi, pemecahan masalah. Sistem lama tidak berfungsi dengan atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, analisis diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan baru, adanya kebutuhan baru dalam organisasi atau lingkungan sehingga diperlukan adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. Nah, kemudian mengimplementasikan ide atau teknologi baru, kemudian meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan. Yang pertama problem solving, ya kan? Mungkin gini ya. Disadari atau tidak, ya kan? Kita sadari atau tidak. Selama era pandemi, ya kan? Selama era pandemi seperti ini, banyak sekali muncul sistem-sistem baru, ya kan? Misal sistem pembelajaran, ya kan? Sistem informasi akademik, kemudian untuk sistem monitoring, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi di sini implementasikan ide atau teknologi baru. Banyak ide-ide yang muncul dengan adanya pandemi seperti ini. Oke. Nah, yang dulunya kita masih manual, ya kan? Mungkin ketika kita ingin belanja atau pesan makanan dulu sering daripada kita pesan online, mungkin lebih baik kita keluar. Nah, atau mungkin yang lain, misal seperti di lingkungan pendidikan, ya kan, yang saat ini seperti yang kita pakai. Nah, dulu pendidikan harus tatap muka. Nah, tapi sekarang bisa menggunakan teknologi daring. Nah, kira-kira seperti itu problem solvingnya. Nah, kemudian beberapa faktor penyebab gagalnya penyusunan informasi. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen. Contoh, tidak adanya komite pengarah sistem informasi yang formal. Tidak adanya Renstra, rencana strategi sistem informasi yang sesuai dengan Renstra organisasi. Perubahan kebutuhan pemakai, kemudian adanya teknologi baru, tidak terpenuhinya standar metodologi penyusunan sistem, kelebihan beban kerja atau kurangnya keahlian tim penyusun sistem. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab kegagalan dari sebuah sistem informasi. Nah, mengontrol proses penyusunan informasi. Kunci untuk mencapai tujuan penyusunan sistem informasi yang efektif dan efisien adalah mengontrol proses penyusunan sistem. Rencana kontrol itu dapat diterapkan adalah 1. Menggunakan metode penyusunan sistem yang standar dan terdokumentasi dengan baik. Jadi sebelum kita melakukan penyusunan sistem, yang pertama kita gunakan dulu metodologi apa yang akan dipakai. Atau biasanya kalau dalam analisa sistem itu bisa menggunakan, kemarin saya sudah jelaskan, ada waterfall, ya kan? Ada waterfall, ada spiral, kemudian tadi ada SDLC, System Development Life Cycle. Nah, kemudian yang lain itu bisa juga kita pakai. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di organisasi kita. Jadi di situ sudah ada cetak biru apa saja yang harus dilakukan untuk menyusun sebuah sistem. Selain cetak biru, nanti ketika dokumentasi itu juga akan lebih baik. Jadi kita hanya tinggal mengikuti satu dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, menggunakan tool manajemen proyek untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengamati proyek sistem. Nah, tool manajemen proyek sendiri ini bermacam-macam, ya kan? Dari Microsoft itu juga ada, itu nanti bisa dipakai, itu juga free, ya kan? Kemudian melibatkan pemakai, manajer, dan auditor berpartisipasi dalam penyusunan sistem. Jadi ketika kita membuat sistem, yang pertama pemakai. Pemakai itu orang yang nantinya akan menggunakan sistem kita. Itu harus kita libatkan. Kemudian manajer. Kemudian auditor. Auditor ini sebagai orang yang akan mengevaluasi atau mengaudit sistem kita. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, menguji sistem secara menyeluruh sebelum digunakan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pemakai telah terpenuhi. Nah, nomor 4 ini kita lakukan trial error. Ada error enggak? Kemudian menyusun kontrol perubahan program untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Nah, D5 ini biasanya disebut dengan user validasi. Validasi datanya. Misal seperti ini. Untuk yang sederhana saja ya. Misal, untuk tanggal lahir itu harus diisi format tanggal. Nah, mungkin ada juga beberapa yang mengisinya itu masih menggunakan karakter. Gitu. Jadi ketika menggunakan karakter, kita pindah komputer, ya kan, dengan format tanggal yang berbeda, itu akan jadi masalah. Tetapi ketika kita sudah menggunakan fungsi date, kita pindah ke komputer, nanti fungsi tanggalnya itu akan menyesuaikan tanggal yang ada pada komputer. Melakukan audit setelah implementasi untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas sistem baru dan proses penyusunannya. Nah, di sini audit itu juga untuk melihat ketika menggunakan sistem dengan tidak menggunakan sistem itu lebih efisien dan efektif yang mana? Tuntutannya itu harusnya ketika sudah menggunakan sistem itu lebih efektif dan lebih efisien. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beralih ke sistem itu malah dari segi efektif dan keefisiennya itu malah terabaikan. Nah, penyusunan sistem terstruktur terdapat sekitar 800 metodologi atau standar penyusunan sistem. Metode yang banyak dipakai adalah penyusunan sistem terstruktur, yaitu mengikuti SDLC dan menggunakan tool penyusunan sistem berupa data flow diagram dan data dictionary diagram. Penyusunan sistem terstruktur memiliki karakteristik 1. Fase analisis sistem menyeluruh. Yang kedua, desain sistem moduler. Yang ketiga, studi biaya atau efektivitas setelah spesifikasi sistem. Fase analisis sistem menyeluruh. Fase analisis sistem itu mengidentifikasi seluruh kebutuhan pemakai agar pemakai dapat berpartisipasi lebih banyak dalam proses penyusunan sistem. Maka fase analisis sistem harus panjang atau lama. Yang kemudian fase analisa sistem biasanya merupakan sumber kesalahan sistem, maka harus dilakukan dengan baik. Karena semakin dini kesalahan dideteksi, maka biaya untuk mengkoreksi kesalahan tersebut menjadi lebih kecil. Nah, jadi nanti perlu diperhatikan ketika kalian melakukan analisa sistem, ya kan? Sekali kalian salah dalam menganalisa sistem atau salah dalam menentukan permasalahan yang dihadapi, nah, nanti koreksinya itu akan lebih mahal. Kemudian desain sistem moduler. Sistem dibagi menjadi sub-subsistem atau modul. Kontrol dan penyusunan akan lebih mudah jika terjadi kesalahan
tidak harus merubah keseluruhan sistem, sehingga menekan biaya, jangka waktu, dan biaya penyusunan sistem relatif lebih tepat sesuai yang direncanakan. Studi biaya, analisis biaya sebaiknya dilakukan setelah menyusun persyaratan logis sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, maka perhitungan biaya akan lebih akurat serta jangka waktu penyusunan sistem bisa ditepati. Oke, kita lakukan survei sistem dulu. Tujuan dari survei sistem itu apa? Yang pertama yaitu memperhitungkan sifat penyusunan sistem dengan identifikasi masalah yang ada, mengetahui jangkauan masalah, mengajukan alternatif solusi penyelesaian masalah, memperhitungkan kelayakan penyusunan sistem, kemudian menyusun rencana detail untuk langkah analisis sistem, menyusun rencana proyek penyusunan sistem secara global. Ini adalah tujuan dari survei sistem. Nah, kegiatannya apa saja? Yang pertama ada mengumpulkan fakta, melakukan studi kelayakan awal, menyusun rencana proyek, kemudian yang terakhir adalah mendapat persetujuan. Mengumpulkan fakta, tujuannya adalah yang pertama itu untuk identifikasi masalah, mencari informasi untuk studi kelayakan awal, menyusun rencana untuk melakukan analisis, mengetahui sistem yang berjalan saat ini, dan keinginan pemakai sistem. Tool yang digunakan untuk mengumpulkan fakta, yang pertama itu bisa kita lakukan interview. Jadi kita langsung tanya jawab. Kemudian presentasi internal, ya kan? Pemeriksaan dokumen yang ada, observasi, dan pemeriksaan file. Yang kedua, melakukan studi kelayakan awal, yaitu memperkirakan biaya penyusunan sistem dan keuntungan sistem. Kemudian menyediakan informasi ekonomis untuk membantu manajemen dalam memutuskan apakah penyusunan sistem itu layak dilanjutkan atau tidak. Tool dalam studi kelayakan awal itu adalah bisa menggunakan model anggaran modal atau payback, NPV, dan IRR. Nah, itu tool yang digunakan. Kategori aspek kelayakan. Kelayakan teknis, kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak. Kelayakan ekonomi, apakah ada keuntungan atau kerugian. Kemudian efisiensi biaya operasional organisasi. Kelayakan operasi ini berhubungan dengan prosedur operasi dan orang yang menjalankan organisasi. Kemudian kelayakan jadwal dapat menggunakan model-model penjadwalan seperti di sini kelayakan jadwal berarti penjadwalan dalam penyusunan sistem informasi ya. Seperti bisa menggunakan PERT atau Gantt chart. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak? Nah, jadi misal kalau kita menggunakan PERT itu analisa itu butuh berapa minggu, kemudian desain sistem itu butuh berapa minggu. Nah, jadi nanti sampai akhir itu layak enggak untuk dikembangkan sistemnya. Nah, menyusun rencana proyek tujuannya yaitu menjadwalkan penggunaan sumber daya, menentukan tahap-tahap utama dalam proyek untuk melihat progres proyek, memperkirakan anggaran proyek, menyusun petunjuk untuk pengambilan keputusan dalam melanjutkan proyek atau tidak, menyusun KAK untuk mengukur kebenaran dan kelengkapan langkah-langkah dalam proyek. Tool dalam penyusunan rencana proyek itu ada konteks diagram, ada work breakdown structure, time schedule, bagan Gantt, bagan POT, CPM atau critical path method. Nah, mendapat persetujuan, jenis persetujuan draft dokumen kelayakan, persetujuan pemakai, ya kan? Ada persetujuan manajemen,
Kemudian dengan mendapat persetujuan untuk draft dokumen kelayakan berarti bahwa isi dokumen tersebut itu benar, lengkap, dan memuaskan pemakai dalam penyusunan sistem. Nah, deliverable survei system, isi dokumen kelayakan yang disetujui, ringkasan eksekutif, ada pengantar, ringkasan temuan-temuan, dan rekomendasi, itu harus ada. Kemudian deskripsi masalah, itu ringkasan interview, observasi, dan dokumen-dokumen yang dipakai dalam survei. Nah, jadi yang pertama itu permasalahannya apa. Kemudian yang kedua di deskripsi masalah itu kita jelaskan, ya kan? Kita itu sudah menemukan apa saja sebagai pendukung masalah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga tujuan penyelesaian. Nah, kemudian yang keempat hambatan-hambatan. Hambatan apa saja yang kita alami. Kemudian studi kelayakan awal, ada kelayakan ekonomis, ada kelayakan teknis, operasional dari sistem yang diajukan. Rencana penyusunan sistem, itu ada jangkauan penyusunan sistem, tugas-tugas yang akan dilakukan, jadwal, dan tim penyusun sistem. Deskripsi karakteristik sistem, kemudian rekomendasi, persetujuan-persetujuan, lampiran. Nah, di lampiran ini ada permintaan penyusunan sistem, memorandum, ringkasan observasi, bagan organisasi, flowchart, DFD, manual prosedur, tabel kelayakan, kemudian dokumen rencana atau bagan GAN, bisa juga PET atau yang lain. Oke. Nah, jadi demikian itu untuk analisa dan desain berorientasi objek. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah sistem itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus tentukan dulu model atau metodologi apa yang akan kita pakai untuk pengembangan atau perancangan sistemnya. Nah, oke. Demikian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung kita diskusikan di grup WA kita. Oke, demikian untuk pertemuan pada hari ini di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi dengan materi analisa dan desain berorientasi objek. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat belajar.